wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa taba'a sabilahu ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur pada Allah SWT. Allah senantiasa membuka kepada kita pintu hidayah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang gigih untuk berjalan di atas jalan yang lurus itu dan selalu istiqamah sampai dengan kita meninggalkan dunia yang fana. Jamaah sekalian, tema kajian kita pada majelis kali ini, kita akan mengkaji tentang dosa besar yang ke-52 ya, 52 betul? Halaman berapa di terjemahan? 357. Ya? 357. 357. Silahkan yang belum menemukan halaman 357. Setelah kemarin kita bahas tentang bahwa menyakiti para wali Allah, apalagi memusuhi mereka adalah dosa besar. Pada kajian kita kali ini judulnya adalah, disitu disebutkan isbalul izari ta'azzuzan wa nahwu. Isbal al-izar, isbal al-izar. Isbal itu adalah menjulurkan lebih daripada batasan yang semestinya. Al-izar itu bahasa kitanya adalah biasanya diartikan dengan sarung atau pakaian luar bawah laki-laki. Kalau satu pakaian itu disebut sekarang namanya thawb. Seperti saya, ini adalah satu begitu, itu namanya thawb. Atau kalau yang seperti Bapak itu adalah namanya komis, itu bajunya. Kemudian bawahnya adalah al-izar. Atau kalau tidak izar, kita kenal dengan namanya sirwal atau celana. Kalau izar artinya sarung. Nah, isbal ini nanti kita akan ketahui bisa terjadi dalam tiga. Pertama adalah izar atau sirwal. Kedua isbal dari sisi al-kam, ya, kam itu ini, itu lengan baju. Berikutnya adalah dari sisi al-imamah. Al-imamah, al-imamah itu adalah yang dipakai di atas kepala. Kalau kita biasanya ini yang kita pakai namanya adalah bisa disebut dengan pakaian atau bisa disebut dengan kolan suat. Tapi kalau yang Rasul pakai itu adalah antara lain namanya disebut imamah. Itu mungkin kita catatkan. Nah, beliau membawakan di sini ada beberapa hadis. Kalau pada
sekarang mungkin perhatikan di situ dari hadis nomor 321 dan sampai dengan 330. Jadi berapa tuh hadisnya? Sampai dengan 10 hadis, ya kan? Cukup lengkap. Kalau nanti kita menganggap kurang lengkap, saya sudah hadirkan di sini kitab yang familiar juga pada kita adalah karya Al-Imam An-Nawawi, ya, yaitu kitabnya namanya Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Al-Imam An-Nawawi mencantumkan kalau dalam urutan kitab, dalam kitab nomor ke-119. Mungkin saya tambahkan. Saya sudah siapkan juga tentang hal ini seperti yang ditulis oleh Al-Imam As-San'ani, orang yang hidup di abad ke-11 Hijriah. Kalau Al-Imam Az-Zahabi ini adalah orang yang hidup pada abad ke-8. Al-Imam Nawawi hidup abad ke-7. Jadi ada 7, ada 8, ada 11. Nah, kalau kita mau bandingkan seperti apa berbicara tentang masalah ini, dan tentu adalah ya karena sumbernya sama, pasti inti bicaranya adalah sama. Tidak ada yang baru kalau kita berbicara din sebetulnya. Yang baru itu karena kitanya belum mengkaji saja. Nah, para sekalian, sebagaimana biasa saya akan bacakan dulu sehingga kita mengetahui tentang hal ini. Ini adalah sebetulnya bagian dari bahasan sunnah Rasul terkait dengan masalah pakaian. Dan masalah pakaian ini tidak boleh dianggap sepele karena para ulama sampai mencantumkan kitab khusus dalam kitab-kitab mereka. Apakah kitab hadis ataukah kitab fikih? Ada namanya, boleh dicari, namanya Kitab Al-Libas. Kitab Al-Libas itu adalah pakaian. Bahkan bisa juga ditempelkan dengan aksesorisnya. Biasanya disebut dengan Az-Zinah. Jadi Kitab Al-Libasi waz-Zinah, kitab tentang pakaian dan perhiasan. Kalau kita mau telusuri juga secara spesifik, kitab ini bisa kita bahas, bisa kita cari, bisa kita temukan dalam Syama'il. Syama'il itu adalah tentang kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya masalah sirah nabawiyah, antara misalnya adalah yang menjelaskan tentang ini bisa dibaca dalam kitab misalnya Zadul Al-Ma'ad fi Hadi Khairi Al-Ibad karya Al-Imam Ibnu Qayyim, dan juga Al-Imam At-Tirmidzi sebelumnya yang menjelaskan dengan namanya Syama'il Al-Muhammadiyah. Jadi banyak ya sumber yang bisa kita gali tentang ini. Beliau bawakan sebagai mukadimah adalah ayat, kata beliau terdapat dalam surat Luqman ayat 18. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, wala tamshi fil ardi maraha. Ini surat Luqman. Janganlah dan janganlah, wala janganlah, tamshi kamu berjalan. Kalau ya tidak ada la, nahi, larangan, tamshinya itu ada ya-nya, baik. Tamshi ya, karena asalnya ada kata masya, yamshi, masyan, tamasyi. Nah, bahasa kita sudah mengenal namanya tamasya, gitu kan. Tamasya itu bahasa Arab, berasal dari kata ini, masyi, berjalan. Jadi tamasya artinya berjalan-jalan. Itu bahasa Arab. Masyi artinya adalah berjalan. Wala tamshi, janganlah kamu berjalan. Fil ardi, di sini adalah kalau yang kita biasa kenal, fi itu artinya di dalam. Tetapi bukan berarti fil ardi jadi di dalam bumi. Karena nggak ada mungkin orang berjalan di
Tapi fi itu diantara maknanya adalah ala. Jadi fi di sini bermakna ala, dan fi ini adalah huruf jar yang maknanya bukan saja 1, 2, 3, bahkan lebih dari 10 arti. Fi ala fi. Wala tamshi fil ardi, maksudnya wala tamshi ala ardi, jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini. Maroha maksudnya adalah takhayulan atau khalimah, takabur, ta'ajjuban, sombong ataupun takabur seperti itu. Nah, Al-Imam Az-Zahabi kalau antum rasakan membawa urusan pakaian, yaitu urusan isbal, oleh beliau diberi mukadimahnya dengan jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Kalau begitu sepertinya Imam Az-Zahabi menyatakan bahwa isbalul izar itu adalah bagian dari kesombongan. Kalau begitu, coba saja Bapak pikirkan. Kenapa Imam Az-Zahabi bawa ini? Jangan kamu berjalan di atas muka bumi dengan sombong. Padahal yang akan dibicarakan adalah tentang masalah isbal. Menunjukkan bahwa kata beliau kalau kamu isbal itu bagian dari sombong dan itu dilarang. Jadi kalau itu include-nya adalah dilarang isbal. Nah, sederhana gitu. Kita lanjut pada hadis supaya tidak terlalu lama. Kata beliau, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma asfala min al-ka'baini min al-izari fa finnar. Itu berita. Kalau Bapak rasakan, dalam terjemahan juga mungkin dirasakan, apa-apa asfala lebih bawah, asfala safilin gitu. Minal ka'baini, min dari ka'baini, 2 mata kaki, minal al-izar dari sarung adalah fafinar, maka di dalam api neraka. Itu apa? Perintah, larangan, atau berita Pak? Berita. Jadi kalau berita itu, maka bagi kita sebetulnya sikapnya adalah mempercayai, membenarkan. Kalau kita ingin memahami lebih jauh, maka sebetulnya berita ini mengandung makna perintah. Bahwa berita, tetapi sebetulnya isinya adalah perintah. Artinya, kalau kamu tahu bahwa menjulurkan pakaian di bawah 2 mata kaki itu adalah ancaman yang di dalam api neraka, berarti perintahnya apa? Maka angkatlah pakaian di atas kedua mata kaki. Atau sebaliknya merupakan larangan, yaitu janganlah menjulurkan pakaianmu di atas di bawah 2 mata kaki. Jadi karena kalau larangan dipahami juga dari perintah itu sebetulnya menunjukkan larangan kebalikannya. Nah, kalau dalam ilmu namanya disebut dengan mafhumu al-mukhalafah. Nah, para sekalian, satu. Kedua, kata beliau waqala, ini Rasulullah SAW, la yanzurullahu ila man jarra izarahu baqara. Allah tidak akan melihat ila pada orang man yajurru jarra. Jarra itu adalah menarik, maksudnya menyeret-nyeret pakaiannya. Izarahu, sarungnya. Batar artinya takabur, sombong. Apalagi sombong, Allah tidak akan lihat. Betul tidak? Tidak sombong saja tadi sudah diancam dengan fa'in, apalagi kalau ditambah dengan sombong. Nanti akan saya bawakan perkataan Imam As-San'ani. Lanjut dulu, kata beliau, coba kita perhatikan sabda Rasul. Kata beliau waqala, Rasul juga bersabda, salah satu, ada 3 perkara, 3 orang. La yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Allah tidak akan lirik, Allah tidak akan lihat, Allah tidak akan pandang mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, Allah tidak akan sucikan mereka dari dosa. Walahum azabun alim, dan mereka berhak atas azab yang pedih. Wah, ini ada berapa ancaman di situ Pak? Ada 3. Tidak akan Allah lihat, tidak akan Allah bersihkan, tidak bahkan mereka mendapatkan azab. Siapa mereka itu? 1, kata
Kata Rasul, al-musbil itu adalah orang yang mengerjakan asbala yusbilu isbalan fahuwa musbilun. Musbil itu kalau dalam bahasa sorof namanya isim fa'il. Fi'ilnya itu asbala, masdarnya isbal. Isbal kita bicarakan sekarang, menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Orang yang mengerjakan seperti itu disebut namanya musbilun. Nah, kata Rasul, orang yang musbil, orang yang menjulurkan pakaian di bawah dua mata kaki, itu 3 ancamannya. Lalu dilanjutkan dengan bahasan yang bukan bahasan kita sekarang, yaitu al-mannan. Itu orang yang apabila bersedekah dia sebut-sebutkan ingin menyebutkan kebaikan-kebaikannya atau mungkin wal munfiq sil'atahu bil halfil kadhib, orang yang menjual barangnya dengan menggunakan sumpah palsu supaya barangnya laku, supaya dia dapat untung, supaya orang beli, pakailah sebagai cap ataupun untuk supaya melegitimasi barang yang dijualnya, maka dia menggunakan sumpah atau sejenis itu, maka itu adalah orang yang akan berdampak pada ancaman 3 itu. Yang kita bahas di sini adalah musbil. Orang sekalian, ini kalau kita ingat kaidah bahwa orang yang apabila mengerjakan suatu perbuatan lalu berhak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat, maka pekerjaan itu termasuk dosa besar. Maka dari itu isbal menurut Al-Imam Al-Zahabi bukan dosa kecil, tetapi dosa besar, karena konsekuensinya adalah mengandung ancaman akibat. Dan bahkan kalau perhatikan di sini ada ciri bahwa di situ adalah kata sombong dalam kata-kata ini tidak ada, ya kan? Pokoknya musbil gitu ya. Orang menjulurkan pakaiannya di bawah 2 mata kaki, tidak ada kata sombong atau lain sebagainya, itu adalah ancaman seperti ini. Lanjut, kata beliau, qala, juga bawa hadis Rasul yang lain. Kata Rasul, bainama rajulun yamsi bi khullatin tu'jibuhu nafsuhu. Ada orang suatu saat berjalan, lalu dia merasa kagum terhadap dirinya atas perhiasan, atas aksesoris pakaian yang digunakannya. Kemudian murajjilun rasahu, kemudian kepalanya tersisir dengan rapi. Yahtalu fi misyatihi. Nah, waktu jalan dia bergaya dan menampakkan sikap kesombongan. Irfasafallahu bihil ardo. Akhirnya orang itu ditenggelamkan oleh Allah ke dalam perut bumi. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Orang itu karena ini dosa, baik dosa ini saja Pak. Orang ini adalah disiksa sampai dengan hari kiamat. Ini juga ancaman, nanti kita bahas tambahannya. Lanjut, berikutnya adalah ada hadis dari Abdullah bin Umar, kata beliau radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-isbalu fil izari wal qamisi wal imamati. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa isbal itu bisa terjadi dalam izar. Apa izar tadi? Sarung, atau kita sekarang sirwal. Wal qamis, qamis artinya baju, gamis. Gamis, orang Indonesia menyebut gamis. Gamis itu qamis, Pak. Kenapa dibaca gamis? Karena kita ketularan ya, dialek dari saudara-saudara kita dari kalangan Hadramaut, ya, dari orang Arab yang pernah datang ke kita dan sampai sekarang masih ada, yaitu mereka biasa mengatakan kalau qaf itu disebut go, ya. Jadi qalallahu ta'ala go, padahal harusnya qaf. Nah, itu namanya lah. Nah, di sini juga itu qamis disebut gamis. Misalnya as-saqaf, bacanya as-segaf. Nah, seperti itu. Itu adalah bagian dari gamis. Berikutnya adalah kata beliau, mana tadi? Wala imamah. Imamah adalah yang merupakan topi, peci dari kepala kita.
Wa man jarra syai'an khuyala, barang siapa yang menjulurkan pakaian sampai dia adalah tersentuh oleh tanah dan itu adalah atas dasar sombong, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah, Allah tidak akan melihat pada orang itu pada hari kiamat. Apalagi kata beliau dari Jabir bin Sulaim, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda padaku, kata beliau, iyyaka wa isbal izar wa innaha minal makhilah. Ini hadis para sekalian nomor berapa tuh? 326 ini menunjukkan definisi. Kata beliau Rasulullah SAW, hindarilah oleh kamu wahai Jabir dari kamu menjulurkan sarungmu, celanamu dari bawah 2 mata kaki. Yang demikian itu bagian dari kesombongan. Nah, jelas Pak. Jadi menjulur tanpa bicara masalah sombong. Kalau sudah sombong berarti plus. Ini adalah hanya menjulurkannya saja. Itu adalah sudah bagian daripada sombong. Dan disitu disebutkan wa innallaha la yuhibbul makhilah. Allah tidak suka, Allah benci kepada orang yang sombong. Al-Imam At-Tirmidzi mensahihkannya. Berikutnya adalah dari Abu Hurairah, kata beliau, bainama rajulun yusalli musbilan izarahu. Ini termasuk apa namanya, mengerikan Pak ini ya, 327. Dari Abu Hurairah kata beliau bahwa ada seorang sholat, lagi sholat itu orang ini adalah musbil, jadi bajunya, sarungnya di bawah 2 mata kaki. Kata Rasulullah SAW, idhab wa tawadda, batal kamu sholatnya, sana wudu lagi. Pada haba fatawadda, lalu pergi dia berwudu, sumaja kemudian datang. Kemudian Rasul mengatakan, idhab fatawadda, sana pergi lagi kamu berwudu. Faqala rajul, ya Rasulullah, malaka amartahu an yatawadda. Summa sakata. Rasul, kenapa engkau memerintahkan dia untuk berwudu? Kemudian Rasul diam. Qala innahu kana yusalli wa huwa musbilun izara. Orang itu sholat sedangkan sarungnya lebih bawah dari 2 mata kaki. Wa innallaha la yaqbalu sholata rajulin musbilin izara. Allah tidak menerima orang yang musbil sarungnya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kata beliau di sini adalah bahwa ala syarti muslim insyaallah taala. Kata insyaallah ini setelah ditahqiq oleh para ulama, hadisnya adalah dhaif. Jadi katakan saja kita lewatilah hadis ini, betul tidak? Tapi kan cukup hadis yang sebelumnya, betul tidak? Buang hadis ini karena dhaif misalnya, ya, walaupun menurut Imam Az-Zahabi sebetulnya ini adalah kata beliau Abu Dawud yang meriwayatkannya nih. Syaratnya syarat Muslim, sahih insyaallah kata Imam. Berarti menurut Imam Az-Zahabi hadis ini bisa dipakai. Walaupun menurut tahqiq para ulama hadis ini dhaif. Tapi kalau saja kita tidak pakai, cukup hadis-hadis sebelumnya. Tambah lagi sedikit. Kata beliau, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jarra sawbahu la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Ada ini hadis Abu Bakar bahwa barang siapa, kata Rasul, yang menjulurkan pakaiannya, saub pakaian. Saub itu adalah bisa jadi izar, bisa jadi yang panjang. Khuyala, dengan sombong, la yanzurullahu, Allah tidak akan lihat pada orang itu pada hari kiamat. Abu Bakar kemudian bertanya, faqala Abu Bakar, ya Rasulullah, inna izari yastakhid. Rasul, ini sarung saya nih kondor, kedodoran kalau bahasa kita gitu. Kalau kondor kan merosot lagi gitu kan. Karena Abu Bakar orangnya adalah tidak segemuk kita ya. Tapi beliau adalah termasuk orang yang berbadan langsing gitu ya. Illa an ata'ahda, kecuali kalau saya usahakan, saya ikat lagi, saya kencangkan lagi ya, tapi nanti merosot lagi Rasul. Kalau kata Rasul, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Kalau kamu, hai Abu Bakar, orang yang termasuk tidak seperti itu. Kalau kita perhatikan Pak, Rasul sebetulnya membebaskan Abu Bakar. Abu Bakar itu bukan termasuk orang yang bersikap khuyala. Kalau kita lihat juga bahwa Abu Bakar itu sebetulnya ada usaha kan.
Ada usaha untuk menaikkan, cuma merosot lagi. Jadi sebetulnya Abu Bakar radhiyallahu anhu itu adalah berusaha untuk tidak isbal, hanya saja karena badannya kurus, maka akhirnya merorot lagi. Jadi sebetulnya Rasul ketika mengatakan kamu bukan termasuk orang yang seperti itu, orang yang sombong, karena Rasul tahu bahwa Abu Bakar seperti apa, plus bahwa dari sikapnya adalah selalu berusaha untuk menaikkan sarungnya. Satu lagi, kata beliau, satu ya, Isratul mu'mini ila ansafi safai. Ini juga jelas sekali. Kata Rasul bahwa sarungnya orang yang beriman, satu orang, jadi sarungnya seorang mukmin itu kata Rasul ila sampai ansaf. Ansaf itu jamak dari nisfun, jadi setengah, as-saqaihi, dua betisnya. Jadi kita lihat betis kayak apa sampai di tengahnya. Itu berita dari Rasul, kata Rasul, ini kan berita. Rasul memberitakan sarungnya orang yang beriman itu sampai dengan pertengahan betisnya. Itu kan berita. Jadi harus kita percayai. Berikutnya lagi, kata Rasulullah SAW, izzatul mu'mini ila nisfis sak. Sarung orang yang beriman itu sampai dengan pertengahan betis. Wala haraja atau wala junaha fima bainahum wa bainal ka'bain. Jangan mengapa, ya sudah kalau gitu, kalau dia belum sanggup, tidak mengapa. Orang yang lebih bawah dari pertengahan betis sampai dengan dua mata kaki. Maka asfala minal ka'baini fahuwa finnar. Lagi-lagi, tapi kalau sudah batasannya di bawah dua mata kaki, kata Rasul, lagi-lagi mengancamnya fahuwa finnar, maka dia di bawah atau di dalam api. Wa man jarra izarahu bataran lam yanzurillah, itu plusnya. Kalau orang dia menjulurkannya karena sombong, Allah tidak akan melihatnya hari kiamat. Jadi itu adalah plus ekstra, itu adalah penegasan, jangan sampai terjadi seperti itu. Dan terakhir kata Rasul di sini dari Ibnu Umar, kata beliau, marartu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi izari istirham. Bahwa kata beliau, aku lewati Rasulullah sedangkan sarungku istirha itu masih menjulur ya, kondor atau masanya kendur ke bawah. Maka ya Abdullah, kata Rasul, Abdullah, irfa izaraka, angkat tuh sarungmu. Berarti kalau gitu Rasul tidak mentakrir. Takrir itu apa? Para sekalian adalah jadi sunnah sebetulnya kalau Rasul mendiamkan. Kalau Abdullah bin Umar ketika menjulurkan pakaiannya atau sarungnya itu di bawah mata kaki, Rasulullah mendiamkan, itu sudah jadi sunnah. Loh, ada kok dalil Abdullah bin Umar suatu hari pakai pakaian dia adalah di bawah dua mata kaki, disaksikan oleh Rasul dan Rasul diam, gitu kan? Itu sudah jadi sunnah. Berarti boleh bisa isbal, betul. Tapi ini Rasul tidak diam. Tapi kata Rasul, ya Abdullah, irfa izaraka, angkat oleh kamu sarungmu. Farafa'tuhu, kata Abdullah, saya angkat. Zid, kata Rasulullah, ya Abdullah, angkat, tambah lagi, lebih tinggi lagi. Kata Allah, wajib. Kata Abdul Umar, saya tambah tinggi, saya tambah angkat lagi. Mama siltu ataharraha ba'du. Setelah saya ditegur begitu oleh Rasul, saya selalu berhati-hati untuk tidak memakai pakaian menjulur lebih daripada dua mata kaki, begitu. Nah, kata Imam Az-Zahabi, nah sekarang kalian sekalian lihat, perhatikan. Imam Az-Zahabi membawakan satu ayat dan hadis 10, betul? Sudah begitu komentar beliau hanya segini doang. Nah, di akhir kata beliau, wa kullu man ittakhadha farjiyatan takadu an tamassal arda au jubbatan au sarawila khufajiyah fa huwa dakhilun fil wa'idil madhkur. Nas'alullah. Imam Zahabi itu hanya komentarnya begitu, Pak. Apa kalau kita komentari? Kata beliau, maka kata Imam Zahabi, setiap orang yang menjadikan pakaiannya itu
sampai menyentuh bumi atau tanah. Apakah berupa jubah ataukah berupa sarawil, sarawil itu adalah celana panjang, nah, maka orang itu masuk dalam ancaman ini. Maka dari itu Imam Zahabi termasuk menyatakan bahwa ini adalah termasuk dosa. Kata Imam Zahabi, terancam siapa yang dia menggunakan izarnya di bawah bulu mata kaki. Saya tidak akan bacakan, silakan Bapak nanti kalau pulang di rumah barangkali punya Riyadhus Shalihin, di sana akan kita dapati juga tidak kalah penting dan ada beberapa yang saya tidak akan bacakan. Saya bawa kitabnya, tapi waktu kita tidak cukup. Nah, para jemaah sekalian, mungkin sedikit saya tambahkan. Saya tidak bicara dari sisi perselisihan pendapat para ulama, tetapi mari kita pahami hadis ini seperti yang beliau oleh Imam Az-Zahabi sampaikan kepada kita. Kata beliau begini, kurang indah kalau menggambar. Misalnya begini, ini adalah kaki, ya. Lalu misalnya ini adalah begitu, ya. Nah, ini adalah mata kaki, gitu kan? Mata kaki. Nah, maka ini ke bawah, lalu yang kedua ini sini atau di sini. Ini adalah termasuk tadi identitas. Saya sebutkan identitas karena Rasulnya memberitahukan kepada kita dalam bentuk berita. Kata Rasul, sarungnya orang yang beriman itu sampai dengan pertengahan betis. Jadi kalau ini adalah di sini lutut, sini mata kaki, kan setengahnya di sini, Pak. Kata Rasul, identitasnya izratul mukmin, ciri bahwa dia orang yang beriman kalau dia menggunakan sarung atau celana sampai dengan pertengahan betis. Begitu. Waduh, gimana gitu? Segini kan misalnya. Kalau katakanlah ketika dia belum kuat imannya, gitu kan, nanti di kantor apalagi, betul tidak? Kurang bahan tuh, betul tidak, misalnya, ya kan? Nah, belum tahan, maka aduh, gimana kalau misalnya di sini atau di sini atau di sini atau di sini atau di sini sampai di sini batasnya. Nah, ini adalah termasuk boleh. Kenapa saya katakan boleh? Rasul mengatakan la junaha. La junaha tidak mengapa. Kalau tidak mengapa maknanya adalah boleh. Kata Rasul tidak mengapa, kata Rasul boleh kalau kamu pakai dari pertengahan kaki sampai dengan di atas mata kaki. Tapi kalau sudah di bawah mata kaki ke sini, ini adalah haram. Bahkan bukan dosa kecil, tapi dosanya adalah besar. Lebih besar lagi plus kalau ditambah dengan sombong. Kata Imam Zahabi, kalau ditambah dengan sombong, bangga, menampakkan tentang statusnya sehingga orang tahu siapa dia, bahwa dia adalah orang bla-bla-bla, maka dia plus bukan saja dosa besar, dosa besarnya itu dosa besar yang lebih besar, nambah naik gitu. Imam Zahabi sudah cukup bagi kita memposisikan dosa besar ini dalam urutan yang ke-52 dari 70 lebih. Berarti kan termasuk bukan dosa besar yang ringan, tapi dosa besar yang dia adalah ke. Nah, para sekalian, yang ingin saya sampaikan bahwa tolong kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman membenarkan Al-Quran dan membenarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan lagi ada di antara Muslim orang yang mengaku beriman pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ajarannya mengatakan bahwa ini budaya Arab. Kan ada yang mengatakan ini budaya, bukan, Pak. Ini adalah ajaran Rasul yang harus ditiru dan diikuti oleh umat. Dari mana bahwa kita adalah harus mengikuti?
yuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian cinta Allah, maka ikutilah aku, Muhammad Rasulullah. Kalau gitu mengikuti Rasul itu adalah ciri apa? Ciri cinta kepada Allah. Kalau begitu sudah jelas. Tinggal tanya, cinta pada Allah enggak? Cinta. Kalau cinta pada Allah, perintah Allah untuk mengikuti Rasul. Rasul mengerjakan ini, Rasul memerintahkan ini, berarti itu ibadah, bukan budaya. Ya, kan? Kalau budaya itu urusannya boleh, ikut boleh, tidak ikut juga tidak apa-apa. Tapi kalau itu kan urusan boleh tidak boleh, bukan urusan selera. Ini adalah identitas tadi sebut. Gitu. Jadi bukan urusan selera. Masuk masa, gimana ya? Ini din. Kalau kita di Indonesia ini bangsa Indonesia itu dijamin ada undang-undangnya. Kalau itu kan ini hadisnya loh, ini ayatnya loh, gitu kan? Maka nggak boleh ada orang yang menghujat. Dia punya kemerdekaan dalam melaksanakan ajaran agama yang dia ininya. Jelas, Bapak sekalian. Oleh karena itu, tanpa kita masuk ke urusan fikih dan yang ada unsur-unsur perselisihan, ini jelas tadi hadis 10 yang disampaikan oleh Imam Al-Zahabi kurang satu karena dhaif tadi, betul. Maka itu sudah cukup baik untuk menjadi pegangan bahwa sebetulnya usahakanlah kita kalau mau memilih mana, mau milih yang boleh atau mau milih yang identitas, ini harusnya begini, minimal begini. Nah kalau masuk di bawah itu termasuknya dosa. Bukan saya ngomong, betul tidak? Tapi Al-Imam Al-Zahabi, bahkan Al-Imam As-San'ani saya bawakan pernyataan. Nah, Bapak yang sekalian, jadi satu adalah menunjukkan kalau diambil pelajaran dari sini banyak pelajaran. Tapi saya ingin sampaikan bahwa tentang masalah ini, bahwa urusan pakaian ini itu adalah termasuk dalam kategori ibadah. Satu, ini harus kita garis bawahi. Berpakaian seperti tuntunan Muhammad SAW adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita ikut-ikutan budaya atau tradisi Muhammad yang dia orang Arab. Itu adalah interpretasi orang orientalis. Ya, jadi ini yang pertama. Yang pertama adalah ibadah. Yang kedua adalah cinta Allah. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sebetulnya mengikuti ajaran dan urusan ini adalah bagian dari bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tinggal silakan Anda kalau pilih cinta Rasulnya begini, cinta Allah ya begini. Gitu. Kalau mungkin yang lainnya adalah bisa jadi dari sisi yang lain adalah dari sisi ekonomis. Mungkin kalau harganya dia adalah celana itu adalah 500.000, dikurangi misalnya 10 cm, dikurangi 5 cm adalah harganya, betul tidak? Jangan sekali-kali untuk mengolok-olok. Nah, berarti yang keempatnya adalah ujian. Ini ujian, Pak. Ada orang yang menggunakan pakaian seperti ini. Kita bisa nggak mengendalikan diri? Kita ini kadang-kadang disuruh pada orang lain supaya toleran, betul? Pada orang yang akidahnya beda dengan kita, bukan muslim, bukan mukmin, harus toleran. Tetapi saudara kita, dia muslim, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia punya pegangan, dia punya dalil, punya keyakinan bahwa ini ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diolok-olok? Betul? Kenapa diolok-olok? Katanya harus toleran. Pada orang lain toleran. Kenapa pada saudara kita sendiri tidak toleran? Malah mungkin jadi itu adalah Wahabi, itu ajaran Arab. Kenapa begitu? Padahal berapa orang lain kita disuruh untuk toleran. Dan berarti yang kelima adalah akhlak. Ya, 5 saja. Kita tegaskan. Ini adalah akhlak. Ini adalah karakter. Ini adalah ciri. Ini adalah syiar. Orang yang muslim cirinya begitu. Sudah.
Ciri kenapa? Ya orang itu ahlu sunnah. Disebut ahlu sunnah itu karena orang itu berusaha menepati apa yang dituntunkan oleh Muhammad di dalam sunnah-sunnahnya. Itu ahlu sunnah. Kalau ada orang yang mengaku ahlu sunnah tetapi orang itu benci atau curiga atau buruk sangka kepada orang yang menjalankan sunnah, wah dia cacat dong imannya, betul tidak? Apalagi kalau orang itu harusnya tidak boleh mengolok-olok. Kalau orang itu mengolok-olok malah justru mengancam keimanan orang itu. Orang menjalankan sunnah kok diolok-olok, betul tidak? Orang cinta kepada Allah kok diolok-olok. Orang dia adalah beribadah kepada Allah, dia yakin bahwa itu adalah ibadah karena landasannya jelas, betul. Jadi ibadah kok diolok-olok. Nah, gitu. Jadi itu namanya kurang kerjaan, betul tidak? Terhadap orang yang bukan muslim yang mungkin saja galak terhadap kaum muslimin, dia adalah ternyata lembek atau tidak berdaya, tetapi terhadap saudaranya malah kencang. Nah, itu adalah kayaknya harus diruqyah seperti itu. Jadi salah menempatkan sikap. Nah, oleh karena itu orang sekalian, ini adalah yang harus kita pahami dalam cara berpakaian. Dan tentu kalau kita mau kaji, ada kitab khusus tentang masalah pakaian. Masalah pakaian itu bukan hanya ini saja, Pak. Ya, kalau kita bahas pakaian itu dari mulai bahan. Ini laki-laki. Pakaian itu ada pakaian laki, ada pakaian perempuan. Itu dulu, Pak. Pakaian perempuan dibahas khusus. Kan namanya juga lain. Namanya jilbab. Kata Allah, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Jadi namanya jilbab, dan jilbab itu, Pak, ya, kalau ingin lebih benar atau lebih dekat kepada pemahaman yang sahih menurut saya adalah jilbab itu satu. Dipakai dari atas, yudnina 'alaihinna, dia dipakai dari atas, bukan dipakai dari bawah. Kalau dipakai dari bawah kan ada underrok, betul tidak? Nah, itu tidak. Karena dia dua, gitu. Yang betul ada di atas, ya. Atau dia dari bawah, tetapi yang prinsip ada dari atas. Dan itu ada lagi yang lain, namanya khimar. Jilbab itu adalah dari pundak ke bawah. Ada lagi khimar, bukan hi, ya. Kalau khimar jadi keledai, tapi kho, khimar. Khimar itu adalah penutup kepala. Orang sebut namanya kerudung. Kerudung beda lagi dengan namanya niqab. Niqab itu cadar, lain lagi. Kalau khimar tidak ada perselisihan para ulama. Perempuan harus pakai khimar. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Begitu Allah berfirman. Hendaknya perempuan itu menjulurkan khimarnya ke atas dadanya. Khimar itu adalah harus, itu tidak presiden. Yang presiden itu adalah seperti yang terdapat dalam hadis Asma. Kata Rasul, ya Asma bintu Abi Bakr, innal mar'ata idza balagat al-mahid. Wahai Asma, wanita itu apabila dia sudah haid, la yuram minha, tidak boleh ada yang terlihat darinya. Nah gitu. Illa. Kalau saja Rasul tidak sebut illa, semua perempuan, semua tubuh wanita aurat. Bahkan hadis ini yang telah saya bacakan itu, awalnya Rasul mengatakan, innal mar'ata auratun, sesungguhnya wanita itu aurat. Itu dulu perkataan yang disampaikan oleh Rasul. Baru tadi, apabila wanita sudah haid dan seterusnya, lalu kata Rasul, illa wajahahu wa wajaha wa kaffaiha, kecuali wajahnya dan dua telapak tangannya. Lalu para ulama berselisih pendapat di situ. Itu kalau ditutup wajib atau sunnah, afdal. Nah, itu bicara fikih. Tapi dua saja. Ada pertama mengatakan wajib menutup wajah dan telapak tangan. Kedua, afdalnya menutup wajah dan telapak tangan. Udah itu aja. Tidak ada mengatakan haram, itu nggak ada. Jelas. Nah itu untuk kalau kaki gimana? Oh kaki sepakat itu aurat. Jadi ibu jangan sampai ada orang yang kayak misalnya
dia pakai bercadar, jilbab rapi, tapi kakinya kemana-mana, nggak pakai kaos kaki, ya, kulit kakinya terlihat, nggak boleh. Itu adalah aurat. Kaki sepakat para ulama dia adalah aurat. Begitu kalau ibu-ibu. Nah, kita semua yang laki-laki yang punya para ibu dan perempuan tanggung jawab dari Allah. Kalau aurat para ibu atau akhwat atau anak kita lalu dibiarkan tampak, karena itu adalah termasuk aurat, dosa untuk dia. Nah, kalau laki-laki adalah ditinjau dari bahannya, ditinjau dari sisi bentuknya, ditinjau dari sisi modelnya, itu adalah ada hukumnya. Misalnya dari bahan, laki-laki tidak boleh bahannya berasal dari sutra, tidak boleh berasal dari bahan emas, itu bahan. Kalau dari sisi bentuk, maka bentuk tidak boleh menyerupai perempuan. Pakaian laki-laki tidak boleh seperti pakaian perempuan. Atau kualitasnya, pakaian laki-laki tidak boleh membentuk lekukan tubuhnya. Nah, ini kadang-kadang kita kalau pakai pakaian, mungkin celana itu kan ada model celana yang mungkin masukkan kakinya itu susah, itu tidak, karena kecilnya. Nah, tolong, karena kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita itu harus mengikuti Rasulullah, bukan mengikuti mode. Mode harus kita taklukkan, karena kita mengikuti Muhammad Rasulullah. Karena itu adalah ibadah. Karena itu kalau saya adalah saya anjurkan kalau kita pakai pakaian laki-laki dan perempuan sama saja harus kendor, harus tidak press, tidak sesuai, tidak pas tubuh, tapi dikendorkan. Karena laki-laki suka pada bentuk tubuh wanita, betul tidak? Nah, ibu-ibu akhwat juga begitu, suka pada bentuk tubuh laki-laki. Karena itu bagian dari saling menjaga pandangan. Karena Allah menyuruh, kata Allah SWT, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Lalu Allah berfirman, kullil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan pada mukmin laki-laki supaya mereka menundukkan pandangannya dari melihat perempuan yang bukan halal. Juga perempuan ini juga begitu kata Rasul. Dan katakan pada wanita-wanita yang beriman, mukminah, agar mereka menundukkan juga pandangannya mereka dari melihat laki. Kalau begitu, laki-laki tertarik pada perempuan, perempuan juga tertarik pada laki-laki. Jangan saya menyalahkan salah sendiri perempuan, laki-lakinya karena kalau lihat, tidak ada. Semuanya kita diuji oleh Allah, dan karena itu kita disuruh untuk mematuhi tuntunan. Demikian, sudah masuk. Kita coba sampai di sini. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.